berada di Spesio Frozen Food di kawasan Duren Sawit dengan pemilik Spesio Frozen Food yaitu Kak Mudrika. Kalau boleh tahu, Spesio Frozen Food ini berapa lama didirikannya? Kalau untuk berapa lama itu udah kurang lebih 1 tahun. 1 tahun itu terhitung September, berarti kalau Desember ya sekarang. 1 tahun 3 bulan. Ya, kurang lebih. Nah, kalau ya Latar belakang didirikannya Frozen Food ini apa? Latar belakangnya. Jadi waktu itu emang aku sama pacar, dulu pacar, sekarang udah jadi suami. Nah, itu emang pengen punya usaha. Nah, terus sebenarnya udah beberapa kali survei mau usaha apa gitu. Sempet kita kepikiran mau bikin warkop, mau bikin apa, tau gak sih dulu kan ada yang kayak Indomie viral tuh yang kayak gitu. Nah, itu sempet gitu udah survei gerobak juga. Pokoknya udah macam-macam surveinya. Tapi setelah dipertimbangkan, kenapa pada akhirnya kita milih Frozen Food? Karena satu, latar belakang suami aku itu dia itu memang kerjanya di bidang retail frozen food. Jadi punya poin plus, terus juga punya linknya tuh dalam arti link untuk barang-barang kayak gitu. Terus juga udah tahu sistem usahanya kayak gimana, cara masarinnya gimana, terus untuk data stok segala macamnya tuh udah bisa gitu kan. Terus kemudian kenapa lagi pilihnya frozen food? Karena pertimbangan kita kan berdua sama-sama kerja. Kalau misalnya kita bikin usaha kayak warkop atau semacam apapun itu yang harus diolah dulu, itu kayak nggak punya waktu gitu, nggak ada waktu buat masaknya. Dulu sebenarnya kita sebelum usaha ini sempet jualan kayak bakso, mercon kayak gitu-gitu, tapi itu posisinya waktu lagi full WFH, jadi waktunya masih banyak. Nah, kalau sekarang nih karena waktunya udah nggak terlalu banyak, jadi kita pikir ya udahlah jualannya yang nggak usah kita olah gitu, yang langsung jadi. Nah, kan kalau frozen food kita nggak perlu ngolah-ngolah ya. Jadi ya udah kita tinggal beli terus masarin gitu, nggak perlu diolah. Jadi kayak gitu. Apa yang meyakinkan kakak membangun bisnis berdua dengan pasangan? Kan pacaran kan dulunya gitu. Pacaran dan sekarang sudah menjadi suami. Yang meyakinkan ya karena waktu punya tujuannya buat nikah. Nah ya kalau kita mikirnya kan kalau misalnya cuma ngandelin uang gaji gitu kan, itu nggak akan cukup. Jadi ya udah gimana caranya kita punya penghasilan di luar gaji gitu. Berarti kan kakak kan memilih bisnis frozen food. Dibandingkan dengan bisnis lain tuh menurut kakak apa perbedaannya? Perbedaannya itu tadi ya, kalau dari segi efisiensi, karena aku sama pasanganku tuh sama-sama kerja, jadi lebih efisien aja karena kita nggak perlu ngolah barang lagi, nggak perlu repot, nggak perlu ngapain, ya udah paling kerepotannya tuh cuma nyari supplier kayak gitu-gitu. Terus kadang ada beberapa supplier yang memang itu nggak bisa diantar barangnya, jadi kita harus datang ke sana ngambil, paling kayak gitu kan. Kalau misalnya bisnis lain yang tadi nih misalnya warkop, ya udah kita kan harus masak sendiri, harus apa sendiri deh, itu kayaknya tuh nguras tenaga banget ya kan, tenaganya tuh bakal terkuras banget kayak gitu. Kalau strategi pemasaran yang dipakai kakak dari awal sampai sekarang membangun bisnisnya apa kak? Kalau pemasaran sih, kalau retail ya umum aja sih, paling ya offline sama online gitu. Online itu di GoFood, Tokopedia dulu sempat ada, tapi kayak sekarang di Tokopedia bukan, Traveloka. Jadi GoFood, Traveloka, Shopee, sama Tokopedia. Tapi yang lumayan rame itu sih di Traveloka, Gojek, sama Shopee. Gitu. Kalau boleh tahu mungkin kan ini sebelumnya kan belum ada online ya. Nah itu online-nya itu sejak kapan? Kira-kira? Dari awal kita udah ada online. online. Jadi kan kita kan baru setahun yang lalu ya. Gitu. Jadi udah marak online kan. Jadi ikutin perkembangan teknologi gitu ya? Iya, langsung dari awal udah langsung online. Oke, untuk 1 tahun 3 bulan bangun bisnis, suka duka yang telah kakak rasakan gitu, mungkin bisa diceritakan, ada titik rendahnya. Banyak lah sukanya ya, kalau lagi omsetnya tinggi tuh, waktu itu tuh omset bener-bener sampai hampir 5 kali lipat itu waktu malam takbiran. Jadi waktu malam takbiran tuh, karena kan kebetulan kita juga deket sama BKT. Nah BKT itu tuh emang pasarnya lah gitu, kita emang
banyak penjual sate-satean segala macam, jadi memang itu pelanggan kita. Nah kebetulan sebenarnya nggak cuma malam takbiran selama bulan puasa itu sih, tapi puncaknya memang pas malam takbiran gitu, karena mungkin di tempat-tempat lain udah banyak yang tutup, banyak yang mudik kan, kalau kan nggak mudik nih, jadi udah buka terus tuh sampai malam takbiran. Terus tapi sebelum malam takbirannya juga udah rame, karena kan kalau bulan puasa tahu sendiri BKT ramenya kayak apaan tahu kan. Nah jadi tuh ya udah banyak pedagang-pedagang, terus juga kita nyari tambahan dari jualan es batu gitu kan. Wah itu es batu rame banget tuh ya kan, apalagi kalau buat buka puasa segala macam itu rame. Itu sukanya kalau ya omsetnya lagi tinggi. Terus tahun baru biasanya tuh kita ramenya di GoFood itu tuh rame banget kalau tahun baru, karena kayaknya orang pada mager kan keluar ya, jadi tuh beli gitu. Dukanya tuh kalau misalnya apa ya, kalau lagi toko sepi, kayak misalnya hujan nih, sering tuh dulu tuh pas awal-awal ya kita tuh sebenarnya tergantung cuaca. Nah pas soalnya kalau misalnya hujan tuh pedagang-pedagang di BKT tuh nggak jualan, kita juga sepi soalnya nggak ada yang beli, jadi berpengaruh banget. Bukan nggak ada yang beli sih, ada, tapi kan ya konsumen rumah tangga gitu kan. Konsumen rumah tangga paling belinya apa sih, nugget, sosis, barang-barang yang kayak gini-gini tuh biasanya yang beli mereka kacang bakar segala macam kayak gitu. Terus apalagi ya dukanya, kadang gini, jadi waktu itu kita kan masih awal buka, kita belum tahu apa aja sih barang-barang yang dibutuhin sama pedagang-pedagang itu gitu. Kita stok barang tuh Fiesta, Cham kayak gitu-gitu, dan ternyata itu kurang laku karena itu barang untuk konsumsi lah, bukan untuk jualan. Sementara pasar kita nih kebanyakan penjual gitu kan. Jadinya akhirnya tuh ada pedagang yang emang baik gitu kan, ngasih tahu, "Kak, stoknya ini ya. Nah, tapi kita nih berusaha buat memenuhi keinginan mereka, sampai pada akhirnya modal kita habis karena kebanyakan beli barang gitu, beli ini gitu kan, beli barang baru, beli ini. Jadinya ada di satu titik yang mana ketika kita udah stok barang banyak, terus ya nggak tahu sepi gitu kan, tiba-tiba sepi karena hujan mulu segala macem, dan barang-barang yang perintilannya yang kecil-kecil aja tuh habis gitu, kita nggak bisa stok lagi kayak gitu. Jadi kayak orang nyari, kok ininya kosong, ya tar dulu ya, bilangnya sih barangnya lagi kosong padahal modalnya belum ada. Nah mungkin dari cerita yang suka duka sudah kakak jalani nih, mungkin kakak bisa menceritakan cara menghadapi kendala yang ada gitu. Kendala, nah kendala tuh banyak, apalagi di online ya. Nah ini tuh juga ini sih, karena aku juga baru tahu waktu pas online kan buka pertama di Shopee. Nah itu tuh soto itu ya kan, belajar kayak pengiriman reguler segala macam, dan ternyata baru tahu kalau frozen food itu nggak bisa buat pengiriman reguler. Kenapa? Karena dia tuh nggak cukup nggak tahan. Kalau misalkan di suhu ruang itu lebih dari sehari tuh nggak tahan, pasti hancur, entah itu baunya jadi apek, pokoknya nggak bisa gitu kan. Nah tapi tuh waktu tuh karena nggak tahu ya, jadi so tahu gitu, dan banyak ternyata yang beli tuh dari Sukabumi, dari mana-mana. Mungkin karena mereka nganggapnya kayak baru ada nih yang frozen food tapi bisa pengiriman reguler gitu kan. Ya udah kita kirim ya, itu kan juga posisinya kita nggak tahu, ada yang nyampenya aman, ada yang enggak gitu kan. Nah pernah waktu itu kejadian ada pengiriman ke Bali. Wah itu kayaknya nyampe sana udah banyak gitu kayak itu, pokoknya udah seminggu lebih gitu kan. Tapi di situ ya udah akhirnya kan komplain, customernya minta balikin, ya mau gimana gitu kan. Itu kan juga karena kesalahan kita nggak tahu prosedur pengiriman frozen food kayak gimana, harus kayak gimana kayak gitu. Jadi ya udah mau nggak mau kita rugi kayak gitu. Terus cara menghadapinya ya udah kayak udahlah, anggap aja ini tuh uang biaya promosi kayak gitu-gitu. Karena sebenarnya kan lumayan ya kalau ada customer di Shopee, kalau misalnya kita kita responnya baik, pasti kan dia ngasih rating ke tokonya jadi bagus gitu. Kalau misalnya kita marah-marah balik kayak kita nggak mau tanggung jawab, yang ada dikasih rating jelek gitu kan, padahal kan itu juga kesalahan kita gitu. Kita nggak bisa nyalain customer 100% lah gitu, itu juga kesalahan kita. Jadi ya udah cara menghadapinya kayak gitu, nggak apa-apa rugi sekarang gitu kan, yang penting nanti ada feedback bagus buat tokonya kayak gitu-gitu sih palingnya.